Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Sabtu 4 Oktober 2025. Yang pertama, Kemenkomdigi atau Kominfo ya dulu, bekukan sementara izin TikTok. Hal ini dilakukan karena TikTok dinilai tidak penuhi aturan. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyebut TikTok hanya menyerahkan data parsial terkait aktivitas TikTok Live selama aksi unjuk rasa 25 sampai 30 Agustus kemarin. Selanjutnya, Mendagri Tito Karnavian wajibkan Pemda sediakan lahan gratis untuk PSEL. PSEL ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik. Salah satunya menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional. Ini salah satu solusi green energy ya. Selanjutnya, Bahlil akui pernah dikepung elit ya, sindir politik instan anak pejabat. Ya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap pengalaman politiknya yang penuh tekanan, termasuk pernah kalah dan dikepung elit. Ini disampaikan di depan ratusan angkatan muda Partai Golkar atau AMPG hari Jumat kemarin. Ia menegaskan situasi seperti itu sudah biasa bagi Bahlil. Bahlil meminta kader muda menikmati proses berpolitik. Ia menekankan kematangan kepemimpinan lahir dari proses panjang bukan instan. Menurutnya era saat ini tidak lagi mengenal privilege politik seperti keluarga, anak jenderal, konglomerat, menteri maupun anak anggota DPR. Petun ya, Petun itu pengadilan tinggi bukan pengadilan tinggi, Petun itulah pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi PT ya. Ini Petun ya, pengadilan tata usaha negara kabulkan gugatan promotor Bahlil. Rektor UI dihukum cabut sanksi. Ya, pengadilan tata usaha negara atau Petun mengabulkan gugatan promotor dan kopromotor disertasi Bahlil, Chandra Wijaya dan Arthur Subroto terkait sanksi administratif yang dijatuhkan Rektor Universitas Indonesia. Gugatan Chandra dikabulkan sebagian, sementara Ator dimenangkan seluruhnya. Ini kan terkait disertasinya Bahlil ya yang diprotes banyak orang. Selanjutnya, kasus dana hibah Jatim seret Abdul Halim, Lanyala hingga Khofifah. KPK mengungkapkan keterkaitan ex-Mendes PDTT ya, Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat Jawa Timur periode 2019-2022. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Abdul Halim didalami saat menjadi anggota DPRD Jatim. Abdul Halim ini adalah kakaknya Muhaimin Iskandar ya. Selanjutnya, bendera merah putih robek di Monas. Ini viral sekali ya. Kapuspen Mabes TNI Maijen TNI Marinir Freddy Ardiansyah membenarkan ya bendera merah putih sempat robek saat gladi kotor. Freddy menjelaskan insiden itu terjadi karena angin kencang lebih dari 20 knot. Ini viral sekali untuk persiapan besok ya, 5 Oktober. Ini kita masuk ke berita DPR. DPR dorong Kepala BP BUMN rangkap Danantara. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar sekaligus Sekjen Golkar yaitu Sarmuji mengusulkan agar Kepala Badan Pengaturan BP BUMN yang akan dilantik nantinya oleh Presiden Prabowo juga merangkap pimpinan Danantara. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR sebut wartawan munafik. Ini disampaikan oleh Arya Bima ya dari fraksi PDIP. Ya, wartawan sebagai orang munafik saat ditanya soal transparansi gaji anggota DPR. Politisi PDIP itu menilai media hanya menyoroti pendapatan bukan pengeluaran anggota dewan, seperti biaya operasional ambulan, tangki air, gaji karyawan di rumah aspirasi. Arya enggan menyebut perbandingan modal politik dengan gaji DPR. Selanjutnya, DPR ingatkan pembekuan TikTok jangan bunuh UMKM. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pembekuan sementara
TikTok ya jangan sampai mematikan ekosistem UMKM yang kini sangat bergantung pada platform digital TikTok ya, live-nya ya terutama. Jadi kalau kita lihat ada yang jualan keripik, kerupuk, segala macam itu pakai TikTok. Dari berita DPD RI ya, anggota DPD dorong Koperasi Merah Putih jadi andalan UMKM Riau. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPD dari Riau, Haji Abdul Hamid, saat melakukan kunjungan ke Koperasi Kelurahan Merah Putih di Air Dingin Pekanbaru. Abdul Hamid berkomitmen menyampaikan kondisi Koperasi Riau ke pusat agar mendapatkan solusi terbaik. Kita masuk ke isu ekonomi ya. Menteri Ekonomi Purbaya berkomitmen tertibkan dan dorong pasar rokok lebih adil ya. Jadi Menteri Purbaya ini ada beberapa isu ya terkait cukai rokok. Satu, dia tidak menaikkan. Yang kedua, dia berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal. Emang itu tugasnya Kemenkyu? Iya, jadi Bea Cukai ya itu yang melakukan razia terhadap rokok ilegal, dan Bea Cukai kan di bawahnya Kemenkyu. Selanjutnya, dugaan mafia slot penerbangan, Kemenhub tegaskan pengaturan demi keselamatan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menegaskan pentingnya pengaturan slot waktu penerbangan demi kelancaran, keselamatan, dan optimalisasi kapasitas bandara. Usai mencuat dugaan mafia jual beli jam terbang di bisnis aviasi yang diungkap oleh anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam dari fraksi PDIP. Lukman menjelaskan slot time bukan sekedar administrasi, melainkan instrumen penting menjaga keteraturan penerbangan, mengurangi keterlambatan, dan juga mendukung aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selanjutnya nih yang ramai, Shell sudah kehabisan stok bensin di seluruh SPBU Indonesia. Yang masih ada solarnya ya, yang 14 ribuan ya, 14.700 kalau nggak salah. Shell mengumumkan kehabisan bensin ya, baik Shell Super, V-Power maupun yang V-Power Nitro. Seluruh SPBU jadi sudah tidak menjual bensin. Ya, Shell meminta maaf atas ketidaknyamanan dan menegaskan masih berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan. Selanjutnya di berita sosial ya. Tinggi berat badan ya, penerima MBG akan diukur setiap bulan. Ini disampaikan ya Menteri Budi Gunawan Sadikin, menegaskan penerima manfaat program makan bergizi gratis akan diukur tinggi dan berat badannya setiap 6 bulan. Mantap. Selanjutnya terkait radioaktif di Cikande, 9 orang positif cesium 137. Ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ya, setelah diperiksa dengan Whole Body Counter atau WBC. Dari total 1.562 pekerja dan warga, 9 yang sudah dinyatakan positif terpapar radioaktif cesium 137. Saat ini 9 orang itu dirawat di Rumah Sakit Fatmawati ya, sementara juga tidak ada gejala dan diberikan obat Prussian Blue. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenkes Aji Muha Warman menjelaskan pemeriksaan dilakukan berlapis mulai dari survei meter, dekontaminasi, cek darah hingga WBC yang tadi. Selanjutnya yaitu tragedi Pondok Pesantren Al-Khazini. Dugaan kegagalan konstruksi kembali telan korban jiwa. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah ya di reruntuhan Ponpes Al-Khonzi Sidoarjo. Ada di area wudhu dan keduanya belum teridentifikasi dan kini dalam proses pemeriksaan tim DVI RS Bayangkara Polda Jatim. Semoga ini menjadi evaluasi ya, tidak hanya bagi pesantren tapi juga semuanya ya, mau bangun gedung apapun, rumah juga tingkat kayak gitu, apalagi kalau tingkatnya itu banyak ya, lebih dari 2, itu strukturnya beda. Selanjutnya armada Sumut Flotilla tersisa 1 kapal terakhir. Satu-satunya kapal yang tersisa dari armada Global Sumut Flotilla berhasil lolos dari sergapan Israel dan tetap berlayar menuju Gaza pada Jumat kemarin. Setelah 42 kapal lain dicegat dan ratusan penumpangnya ditahan oleh pasukan Israel. Selanjutnya Gen Z Maroko guncang pemerintah. Demo nasional tuntut kabinet dibubarkan, ada tewas 3 orang.
Gen Z Maroko dipimpin kelompok Gen Z 212 menuntut pembubaran pemerintah akibat kegagalan memenuhi hak-hak sosial, terutama layanan kesehatan dan juga pendidikan. Aksi ini dipicu kemarahan publik setelah laporan 8 ibu hamil meninggal di rumah sakit Agadir, sementara pemerintah dinilai lebih sibuk membangun infrastruktur untuk Piala Afrika dan juga Piala Dunia 2030. Selanjutnya trending media sosial ya terkait Marinette. Ini adalah kapal terakhir yang lolos dari sergapan pasukan Israel ya dari rombongan Global Sumut Flotilla. Ini juga sedang menuju ke Gaza. Bukan gimana-gimana ya. Sisa satu kapal dan kemungkinan juga nanti akan ditangkap oleh pasukan Israel. Kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza Palestina dan wilayah lainnya di Palestina yang sedang menghadapi okupansi Israel. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, yaitu monitoring 4 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.